Kamu Kristen apa Katolik? Mungkin teman-teman pernah ditanya seperti itu. Dan pas teman-teman menjawab, saya Katolik. Langsung disambar. Oh, yang ibadahnya pakai patung ya? Yang gak sesuai Alkitab ya? Nah, teman-teman, daripada terus nyinyir, waktunya kita buka semua fakta. Mengapa disebut Katolik? Mengapa pecah dengan Ortodoks? Mengapa pecah dengan Protestan? Tetapi teman-teman harus ingat, video ini bukan mau untuk menyerang siapapun, tapi membela kebenaran yang sering mungkin disalahpahami oleh teman-teman Protestan. Tapi kita intro dulu ya teman-teman. Pertama-tama kita harus pahami arti Katolik teman-teman. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu katolikos, yang berarti universal, menyeluruh. Nah, istilah ini sudah dipakai sejak abad kedua, bahkan sebelum Alkitab selesai dikodifikasi. Santo Ignatius dari Antioquia, murid Rasul Yohanes, menuliskan pada tahun 107 Masehi, di mana ada Yesus, di situ ada gereja Katolik. Jadi teman-teman, istilah Katolik bukan ciptaan Roma, bukan bikinan Paus, bukan bikinan Kaisar, apalagi buatan penjajah. Istilah Katolik sudah digunakan oleh para murid langsung dari para rasul sendiri. Nah, kalau saat ini teman-teman mengaku ikut ajaran para rasul, berarti teman-teman saat ini sedang mengikuti jalan yang Katolik. Dan teman-teman Protestan sering bertanya, apakah di Alkitab ada kata Katolik? Nah, teman-teman sekalian, memang kata Katolik, sepengetahuan saya hingga saat ini, sejauh ini nggak ada tertulis secara eksplisit di Alkitab. Tapi prinsipnya jelas banget, yaitu Matius 16:18, yang selalu saya ulangi ayat ini. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi Yesus mendirikan gerejaku, satu, bentuk tunggal, bukan 60.000, bukan 45.000. Efesus bab 4 ayat 4-5, hanya ada satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. So, teman-teman, satu tubuh sama dengan satu gereja. Itulah gereja yang setia, menjaga ajaran-ajaran para rasul yang disebut Katolik. Lalu, kenapa harus ada perpecahan dengan Ortodoks Timur? Mari kita jujur teman-teman, gereja Katolik memang awalnya satu, tapi kemudian terjadi perpecahan besar, yaitu perpecahan pertama, skisma Timur Barat pada tahun 1054. Nah, apa sebabnya? Yang pertama karena politik dan kekuasaan. Uskup Roma atau Paus dan Patriark Konstantinopel saling berselisih soal otoritas. Paus dianggap terlalu dominan oleh gereja Timur. Sebab yang kedua karena bahasa dan budaya. Gereja Barat pakai bahasa Latin, sedangkan gereja Timur pakai bahasa Yunani. Akibatnya komunikasi menjadi rusak. Teologi pun berkembang beda. Yang ketiga sebabnya karena doktrin Filioque, Katolik menambahkan dan dari putra dalam syahadat tentang Roh Kudus. Ortodoks tidak setuju karena merasa itu perubahan sepihak. Sebab yang keempat, Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja.
Gereja Timur mengakui paus hanya sebagai primus inter pares, yang utama di antara yang setara, bukan pemimpin universal gereja. Dan akhirnya teman-teman, paus dan patriark saling ekskomunikasi. Karena seperti itulah zaman itu ya teman-teman, ekskomunikasi, yaitu gereja menjadi pecah. Tapi perlu ingat, baik Katolik maupun Ortodoks tetap menjaga imamat, menjaga sakramen dan suksesi apostolik. Lalu teman-teman, muncullah perpecahan kedua yang jauh lebih besar, Reformasi Protestan pada tahun 1517. Apa yang terjadi? Yang pertama teman-teman, Martin Luther melihat banyak penyimpangan moral dan penyalahgunaan indulgensi di dalam gereja saat itu. Yang kedua, ia memaku 95 tesis di pintu gereja Wittenberg. Yang ketiga, Luther memprotes dan menuntut reformasi. Tapi akhirnya dia malah membuat jalan baru di luar gereja. Dan masalahnya, reformasi ini tidak berhenti di satu arah. Setelah Martin Luther, muncul Calvin, muncul Zwingli, lalu ratusan bahkan ribu-ribuan aliran baru muncul. Dan hasilnya kita tahu bersama, ribuan denominasi dengan ajaran yang berbeda-beda. Ada yang percaya baptis bayi, ada yang tidak. Ada yang percaya Ekaristi itu tubuh Kristus, ada yang bilang itu hanya simbol, dan masih banyak hal lain perbedaannya. Padahal kita tahu sendiri, Yesus tidak pernah berkata, kalau kalian tidak setuju, bikin gereja masing-masing. Yang Yesus harapkan, yang Yesus doakan adalah agar mereka semua menjadi satu. Injil Yohanes bab 17 ayat ke-21. Lalu bagian yang terakhir, mengapa kita tetap menyebut diri Katolik? Ini juga teman-teman perlu ketahui, kenapa kita tidak cukup menyebut Kristen saja. Karena semua orang bisa mengklaim dirinya Kristen, tetapi ajarannya bisa bertolak belakang teman-teman. Kita menyebut diri Katolik karena satu yang perlu teman ketahui, kita tetap dalam kesatuan yang kelihatan, bukan iman pribadi saja. Yang kedua, kita masih memiliki suksesi apostolik langsung dari para rasul. Yang ketiga, teman-teman ketahui, kita menjaga ajaran asli, bukan ajaran versi reformasi atau interpretasi pribadi. Yang keempat, kita mengakui paus sebagai pemimpin yang sah yang ditunjuk Yesus lewat Petrus, sehingga Paus Leo yang ke-14. Lalu bagaimana menurut Katekismus Gereja Katolik? Kembali ke ajaran gereja KGK 830. Gereja itu disebut Katolik karena Kristus hadir di dalamnya dan karena Yesus mengutus gereja kepada seluruh umat manusia. Gereja Katolik itu bukan agama ciptaan manusia, dia berdiri di atas batu karang, dibentuk oleh Kristus sendiri, dijaga oleh Roh Kudus sendiri, diperjuangkan oleh para martir, dan tetap teguh meski diterpa badai selama 2000-an tahun. Jadi teman-teman, kalau setelah ini kamu masih bertanya, kenapa sih harus disebut Katolik? Jawaban harus dengan tegas dan sangat sederhana, karena itulah nama gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik, dan yang apostolik, yang didirikan sendiri oleh Yesus Kristus di atas Rasul Petrus sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.